Ini jaga-jaga dilakukan mulai tahun tidak dikenakan tahun 2020 tentang Raperda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pembahasan revisi Perda 10 tahun 2010 tentang PBB Kota Surabaya di Komisi B DPRD Yos Sudarso tanggal 7 April tahun 2021 memasuki babak akhir. Pembahasan melibatkan OPD terkait dari pemerintah Kota Surabaya atau Pemkos diantaranya, Kabak Hukum, dan seluruh komponen Komisi B DPRD Yos Sudarso. Pembahasan revisi Perda ini berlangsung beberapa tahun. Namun, setelah panitia khusus atau pansus dipimpin Hamka Mujiyadi Salam, pembahasan revisi Perda 10 tahun 2010 berhasil difinalisasi. Dan, finalisasi pembahasan revisi Perda tersebut diamini Ira Tursilowati Kabak Hukum Pemkos dan Ketua Pansus Hamka Mujiyadi Salam. Usai pembahasan revisi Perda di Komisi B DPRD Yos Sudarso, Ira Tursilowati kepada sejumlah wartawan mengatakan, pembahasan revisi Perda 10 tahun 2010 tentang PBB Kota Surabaya menghasilkan keputusan cukup menggembirakan, karena ada pasal penting yang berhasil dirumuskan. Pasal apa yang telah dirumuskan? Berikut penjelasan wanita berjilbab itu, kepada sejumlah wartawan. berkaitan dengan hasil hearing hari ini terakhir berkaitan dengan perubahan Perda 10 tahun 2010, kita sepakat antara pemerintah kota dengan Dewan bahwa yang dilakukan perubahan itu hanyalah terhadap subjek pajak yang dikecualikan, yaitu veteran pejuang kemerdekaan, dan terhadap pajak apa yang dikecualikan adalah khusus untuk hunian. Jadi peraturan daerah itu akan diberlakukan mulai sekarang atau saat diundangkan, di mana terhadap STT-PBB yang sudah dikeluarkan atau yang mungkin wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran akan dilakukan restitusi. pemberlakuannya nanti kapan? Ya, kita kan masih ada proses Banmus, paripurna, kita evaluasi dulu ke provinsi dan kita di Mendagri dan Menteri Keuangan. Oh, target sendiri mungkin? Kurang lebih ya mungkin tahun ini. Tahun ini ya? Ya. Bu, tadi kan terlihat adakah kategori veteran itu yang Enggak, kalau kami lihat di referensi memang ada beberapa istilah veteran, tapi kami atau pemerintah kota lebih memfokuskan kepada veteran yang melakukan perjuangan, pembela perjuangan atau kemerdekaan saat itu. kalau yang nggak terlibat perjuangan? Kita tidak berikan karena mereka kan punya kartu, ya, punya kartu atau sertifikat atau tanda penghargaan bahwa itu para pejuang atau veteran itu ada. Fasilitas apa saja yang didapat dari PBB? Ya, PBB itu aja. Ya, maksudnya Pembebasan enggak, atau tadi sempat disebut rumah atau apa? lah ya itu. Jadi untuk hunian. Jadi terhadap PBB, terhadap wajib pajak veteran dikenakan PBB dan posisi mereka sebagai hunian, rumah mereka sebagai hunian, kurang lebih. Jumlahnya di Surabaya? Kalau kurang nilainya kurang lebih hampir 500 ya. Kalau jumlahnya kami lupa mungkin, tapi nilai kurang lebih hampir 500 juta. Per tahun. Ya. Hamka Mujiyadi Salam, Ketua Pansus Perubahan Perda 10 tahun 2010 mengungkapkan hal berbeda dengan apa yang disampaikan Kabak Hukum Pemkos. Sebelum menyimak penjelasan Hamka, silakan simak pariwara berikut ini. Ini Pansus PBB ini adalah perda inisiatif ya, perda inisiatif Dewan yang mana kita menampung aspirasi masyarakat, yang mana beban masyarakat terkait PBB ini kan merasa keberatan gitu, masyarakat keberatan, terutama bagi yang skema tarif di bawah 1 M ya. Mau kita ini kan ada klasifikasi ya, tadinya kan berdasarkan Perda nomor 10 tahun 2010 itu klasifikasinya dibagi dua. Pertama 1 M ke bawah sama 1 M ke atas, itu perkaliannya 0,1 ya, yang 1 M ke bawah, yang di atas 1 M 0,2. Nah, itu
menurut saya yang di bawah 1 M itu perlu ada klasifikasi lagi terkait skema tarif itu, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, yang terutama yang 500 juta ke bawah. Jadi ada klasifikasi 0 sampai 250 juta, NJUP-nya itu nilai jual objek pajaknya sama 250 sampai 500. Itu sudah kita perjuangkan maksimal ya. Tapi pemerintah kota keberatan untuk merubah skema tarif itu, mengingat ini pandemi. Dengan skema tarif yang ada aja PAD ini berkurang ya. Apalagi kemudian skema tarifnya dirubah gitu. Skema tarifnya dirubah untuk yang 250 juta ke bawah, itu harapan kita malah gratis gitu. Pemkot nggak mau. Kita minta klasifikasi supaya PBB-nya lebih ringan perkaliannya, juga tetap nggak mau. Karena dengan yang ada saja PAD Kota Surabaya ini berkurang gitu. Perubahan perda itu tadi kan ada berapa pasal yang dirubah dari perda? Satu saja. Apa? Satu saja, pasal 4. Jadi untuk skema tarif itu Pemkot keberatan ya, baik yang 250 juta ke bawah maupun yang 250 sampai 500 yang kita usulkan itu. Yang diakomodir hanya veteran saja. Iya. Veteran. Iya, veteran. Tentang veteran gimana? Jadi veteran ini kan yang telah berjuang berjasa bagi negara kita ini. Sebenarnya dia nggak minta sih, nggak minta untuk pembebasan tarif PBB, nggak minta ya. Cuman kalau diperhatikan sama Dewan sama Pemkot, dia sangat bersyukur. Sempat audiensi, intinya seperti itu. Nah sekarang alhamdulillah Pemkot sepakat untuk merealisasikan veteran ini dibebaskan. Veteran di Surabaya itu ada berapa kakak? Veteran ini, wah ini jumlahnya saya nggak paham ya. Jumlahnya nggak paham.